Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Hari ini kita akan jumpa lagi dalam live update Tribun Sumsel bersama pemerhati politik Sumatera Selatan yang tak asing lagi, Bapak Dr. Ridho Taqwa. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Ridho. Ya, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ya, Tribuners, hari ini kita mengambil tema adu kuat caleg-caleg tajir. Di provinsi saja ada 1080 caleg yang akan memperebutkan 75 kursi di DPRD provinsi. Belum lagi di level DPR RI ada ratusan caleg DPR yang akan bersaing. Tentu mereka ini punya hitung-hitungan dan bukan orang sembarangan. Bagaimana analisis kemenangan untuk menembus parlemen? Pak Ridho akan membahasnya hari ini bersama tribunsumsel.com dan sribuku.com. Gimana Pak? Ada banyak orang yang akan kalah dan mungkin hanya sekian persen yang bisa duduk di parlemen, Pak. Di faktor-faktor apa sih yang menentukan orang itu bisa duduk di parlemen? Ya, baik. Terima kasih, Mas Wawan. Jadi tiap 5 tahun sekali kita disuguhkan dengan pesta demokrasi yang kita laksanakan di tanah air kita. Tentu harapan bahwa para caleg yang akan terpilih itu adalah orang-orang yang terbaik ini. Buktinya bahwa dari sekian ratus untuk tingkat provinsi gitu ya, tingkat nasional, dan ribuan tingkat provinsi, belasan ribu di tingkat kabupaten kota, harus bertarung satu sama lain gitu ya. Jadi kita lihat dari sisi kompetitifnya gitu ya. Sebenarnya semakin kompetitif, kita berharap semakin menunjukkan caleg terpilih yang terbaik. Itu harapan kita ini. Tapi secara umum kan ada pendekatannya nih. Siapa yang bisa terpilih dan siapa yang tidak terpilih harus tersingkir. Karena arena pemilu ini ada kecenderungan seperti manusia itu berjudi. Berjudi itu kemungkinan kalahnya itu lebih besar daripada kemungkinan menangnya. Dan seluruh sumber daya yang telah dipertaruhkan tidak ada peluangnya untuk kembali. Terutama bagi yang kalah. Yang menang saja belum tentu bisa kembali semua. Karena high cost nih. Biayanya sangat tinggi gitu ya. Jadi kalau kita hitung-hitung untuk tingkat nasional itu paling rendah, ini rata-ratanya yang kita sudah coba kalkulasi, itu yang paling rendah itu ya sekitar 5M gitu, kalau mau memang serius gitu ya. Artinya bukan hanya sekedar numpang nama di sana gitu, atau mencukupi kuota dari kalau dapilnya itu 8 orang seperti di Sumsel 1 gitu ya. Itu kos politik Pak ya? Ya, sampai 10M gitu ya. Nah, itu yang saya sebut tadi berjudi karena jumlah tersebut belum tentu kalau hanya mengandalkan gaji nanti selama 5 tahun menjadi anggota dewan, tidak akan tercukupi kecuali ada sumber-sumber lain. Nah, secara umum kan ada dibagi dua ini. Ada calon atau caleg ini yang sudah incumbent, sudah memang menjabat. Dan menjabatnya bukan hanya satu periode, ada beberapa periode gitu ya. Ada yang sudah 2 kali, ada yang 3 kali gitu ya. Bahkan ada seorang ketua umum partai pernah bercanda gitu ya. Salah satu, saya tidak usah sebut namanya ini, tapi di Sumatera Selatan itu. Salah satu calegnya selama ini bukan lagi susah untuk terpilih, susah untuk tidak terpilih. Dan dia katanya pusing bagaimana supaya tidak terpilih gitu ya. Nah, ini berarti bahwa ada orang-orang yang sudah membangun jaringan relasi dan kuat di akar rumput sehingga selalu saja terpilih. Nah, itu faktor yang pertama bahwa memang dia sudah incumbent di sana gitu ya. Dan juga sudah punya sumber daya politik yang memadai, baik dari segi infrastruktur terutama dimanfaatkan partainya, juga yang sifatnya personal, jaringan keluarga gitu ya,
jaringan koleha gitu ya, mungkin rekan bisnis dan seterusnya gitu ya. Jadi banyak peluang-peluang yang dimanfaatkan. Nah, kemudian ada caleg yang non incumbent, dan ini jumlahnya selalu banyak karena terbukti di Sumatera Selatan baik Dapil 1 dan Dapil 2 untuk DPR pemilu nasional ini mayoritas yang terpilih itu adalah yang incumbent. Jadi pada tahun 2014 misalnya itu kami pernah teliti bersama dengan seorang peneliti Australia dari Melbourne University, meneliti 10 provinsi di Indonesia, salah satunya di Sumatera Selatan, yang punya sumber daya alam yang besar gitu ya, atau potensi ekonomi dari sumber daya itu sangat besar, 10 besar, itu yang dipilih. Jadi ada kecenderungan pertarungan di dapil-dapil ini apabila sumber daya alam atau APBD-nya gitu ya, secara umum bisa dikatakan seperti itu, besar, maka kompetisi juga semakin tinggi gitu ya. Adanya pertarungan juga semakin tinggi, biaya juga semakin besar. Nah, pada tahun 2014 itu hanya ada 1 orang caleg dari Sumatera Selatan di Dapil 1 itu yang bukan incumbent, yang lainnya incumbent. Sama seperti yang diulas di media kemarin, itu rata-rata yang sekarang ini bertarung itu potensial yang terpilih adalah yang incumbent ini, yang sudah memang jadi anggota dewan. Hanya beberapa kan yang baru gitu ya. Jadi kalau Dapil 1 ada 8, yang Dapil 2 ada 9 orang, maka orangnya itu saja gitu ya. Hanya bertambah 1 kan yang kemarin kalau tidak salah yang itu 2019 hanya 8 Dapil 1, 8, 2, Dapil 2 ya. Dapil 2 gitu ya. Sebesar 1, sebesar 2. Jadi yang beruntung ini yang sudah incumbent, karena sudah punya sumber daya, sudah punya jaringan, dan sudah terpilih, sudah dikenal dengan masyarakat. Nah, saya kira itu yang modal pertama, selain dari sumber daya dana tadi. Tentu yang lain-lain itu adalah mekanisme kerja tim sukses di lapangan. Bagaimana bisa mengoptimalkan tim sukses itu di lapangan, karena di sini banyak sekali strategi yang dilakukan oleh para caleg melalui tim suksesnya untuk memenangkan. Dan orang-orang ini bukan sembarangan, karena dia sudah sering. Kalaupun dia baru 2024 nanti itu caleg nasional, dia sudah pernah bertarung di tingkat provinsi. Jadi dia juga sudah punya pengalaman di situ. Minimal di salah satu kabupaten, yang beberapa kabupaten yang merupakan dapilnya pada saat bertarung di tingkat provinsi itu akan dimaksimalkan lagi pada saat dia bertarung di tingkat nasional. Jadi infrastruktur partai dan juga para calon itu karena punya sendiri-sendiri, punya tim sukses sendiri-sendiri, itu akan menjadi ukuran apakah dia bisa berhasil masuk di Senayan atau tidak, itu tingkat nasional ya, atau tingkat provinsi. Mungkin itu yang paling pokok ya, selain sudah punya nama, punya sumber daya uang, infrastruktur, mekanisme, kemampuan untuk mengorganisir tim sukses di lapangan. Berarti kalau nggak punya itu lebih baik nggak usah kerja keras gitu Pak? Ya, tergantung ini. Kalau memang saya lihat, kalau kan selain yang tadi, caleg incumbent itu kan dari partai-partai yang sudah mapan. Hanya sekitar 7-8 partai, syukur-syukur bisa 9. Karena selama beberapa 4 kali pemilu terakhir itu rata-rata itu 1 caleg terpilih tingkat nasional 1 partai. Hanya ada beberapa yang 2. Misalnya ada yang sebelumnya ada PDIP, ada yang kemarin ini 2019 itu Gerindra, ada lagi sebelumnya itu Golkar gitu ya. Pergeseran tidak ada yang gitu ya? Iya, tidak ada yang mendapatkan 3 kursi 1 partai dalam tingkat ini. Rata-rata itu hanya 1. Jadi itulah makanya pertarungan itu sangat tinggi gitu ya. Berarti sebenarnya kursi-kursi ini udah punya mereka ya, tinggal nama ya, aja. Itu tadi ya, tinggal kita lihat pergeserannya. Pergeseran nama kalau aja. Mungkin ada nanti yang dapat 2, ada yang ini. Karena ada juga yang dari Dapil 2 pindah ke Dapil 1 kan. Dia sudah incumbent di Dapil 2 pindah ke sini. Nah, itu mungkin dia akan berbeda itu. Dipotong yang sudah langganan tadi. Iya, jadi jaringan-jaringan itu kan bergeser kan. Dari wilayah misalnya Oku Timur kan, Oku dan wilayah sekitarnya kan,
pindah ke kawasan Musi di sini ya, kota Palembang, Musi Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Musi Banyu Asin sampai ke Musi Rawas, sampai ke Musi Rawas Utara kan. Jadi itu kan pergeseran juga itu memakan biaya karena dia harus membangun jaringan baru gitu ya. Mungkin sudah ada jaringan-jaringan tapi pasti ada kebaruan-kebaruan yang perlu karena biasanya jaringan-jaringan di bawah itu adalah orang yang berada di lokasi tersebut. Artinya tempat tinggalnya di kabupaten atau di desa tersebut. Kalau dia mengambil tim sukses dari kabupaten lain pindah ke kabupaten lain itu dia biayanya besar. Mobilitas untuk menggerakkan itu lebih besar biayanya kan. Kalau dia tinggal di tempat kan hari-hari situ dia bisa membangun posko di sana. Karena biaya-biaya itu kan yang utama itu kan biaya operasionalnya ini. Selain pasang poster, pamflet, baliho dan seterusnya gitu ya. Kalau di lapangan ini, tentu sudah banyak juga yang menggunakan media sosial gitu ya. Nah Pak, ngomongin baliho, pamflet segala macam itu, seberapa efektif sih Pak? Itu barang itu kalau kita di jalan udah seliweran banget gitu ya. Yeah. Seberapa efektif itu bisa menggugah pemilu untuk ini loh, sebenarnya pesan yang disampaikan itu juga nggak terlalu banyak di situ ya. Pada umumnya kan gambar saja kan? Gambar saja gitu ya. Ketika di surat suara nggak ada fotonya ya kan? Iya, jadi saya lihat memang kalau tidak ada gambar juga, itu merasa tidak percaya diri kan? Jadi sebanyak-banyaknya gambar kan peluangnya itu dikenal dulu. Iya, dikenal. Jadi apakah orang itu dikenal oleh masyarakat gitu ya. Nomor dua kan elektabilitas tadi gitu. Yang penting kan popularitas dulu yang dibangun. Apalagi kalau caleg-caleg baru itu dia harus lebih masif untuk memperkenalkan diri dulu. Kalau yang lama kan selama dia menjadi anggota dewan, biasanya dia sudah punya poster-poster dalam rangka promosi, misalnya ada program pemerintah, dia akan ikut nimbrung di sana gitu. Reses gitu Pak. Iya, atau pejabat-pejabat anggota dewan, DPRD atau wakil ketua kan biasanya misalnya di kantor DPRD Sumatera Selatan di depan itu kan ada gitu ya. Gambarnya. Tayang gitu kan, yang gambar berjalan itu yang di TV di sudut-sudut jalan itu dipasang sehingga mereka punya ruang untuk bersosialisasi gitu ya dengan masyarakat. Kalau yang caleg-caleg non incumbent tadi dia belum punya itu, jadi dia harus menyewa ruang iklan di jalan-jalan kan, yang luas peluangnya untuk dilihat oleh masyarakat. Jadi tetap itu adalah faktor pertama untuk dikenal dulu. Setelah itu kan baru dia punya peluang untuk terpilih atau elektabilitas itu. Nah, dalam konteks ini saya lihat beberapa caleg itu kan yang dicantumkan di kartu suara nanti kan nama aja dan nomor. Iya, nama tapi namanya yang nama lengkapnya. Bukan nama populer Pak ya? Iya, sementara saya lihat banyak juga mereka itu yang dikenal dengan nama-nama panggilan, nama populer gitu ya. Sehingga saya lihat memang ada yang sudah lihai di situ ya. Lihai dalam arti dia sudah tahu ini sudah punya. Dia sudah pasang nama panggilannya itu, nama populernya di ada beberapa contoh jalan, tapi mungkin kurang tepat saya sebut namanya. Saya ngamati tadi sambil jalan itu ada beberapa yang manggil misalnya bunda tertentu gitu ya, bapak ini dan atau mas atau apa gitu ya, nama-nama panggilan itu, iya dia pasang itu sehingga orang ini, karena banyak juga orang yang terkecoh gitu ya, terkecoh itu di gambar itu tidak persis sama dengan wajahnya sekarang ini. Nah itu juga sebenarnya ada unsur untuk membangun popularitas, mendorong orang untuk tertarik dengan gambar dipoles sedemikian rupa, di make up demikian rupa ya, melalui salon dan seterusnya gitu ya, sehingga melebihi daripada melebihi daripada gitu tampilan sebenarnya. Sehingga itu juga memerlukan sosialisasi lagi bahwa yang dimaksud sini adalah orang ini. Bohongin publik ya tuh Pak? Ya, ada cenderung untuk pembohongan. Pencitraan sebenarnya kan bahasa ini mencitrakan bahwa dia itu cantik ya, atau dia sangat sederhana, atau dia itu soleh, atau dia itu berwibawa, atau dia nasionalis. Karena simbol-simbol itu misalnya dengan menggunakan baju koko, cenderung kita posisikan dia itu soleh. Kalau dia pasang pakai baju
jas itu kan sangat berwibawa gitu ya. Kalau dia pakai peci hitam itu nasionalis misalnya seperti itu. Kalau dia pakai putih mungkin dia itu santri misalnya seperti itu. Nah, itu dibangun simbol-simbol sedemikian rupa. Jadi para caleg itu juga membangun kedekatan dengan masyarakat atau pemilih itu dengan menggunakan simbol-simbol tersebut. Nah, kalau dia selama ini tuh tidak masuk sebenarnya kategori itu, itulah biasanya ditolak oleh masyarakat karena tampilannya ketika dia masang gambar baliho itu berbeda dengan kesehariannya gitu. Nah, itu juga perlu hindari gitu. Tapi mereka kan ingin mencari perhatian gitu ya. Nah, kalau diperhatikan baru ada peluang untuk tanya orang kan dari mata turun ke hati gitu ya. Tidak dipikirkan lagi gitu. Harusnya dari mata, dari telinga kita lihat-lihat dulu gitu ya, pikirkan baru masuk ke hati. Masuk ke hati maksudnya kan peluang elektabilitasnya itu akan lebih terbuka lagi, lebih lebar gitu ya. Pak, di pemilu ini kan selalu ada namanya masa mengambang. Orang yang belum menentukan pilihan. Ya. Istilahnya mereka ada di garis paling luar infrastruktur partai, taruhlah begitu ya. Jadi mereka sampai ke hari H, sampai ke bilik suara mereka itu random masih mau nyoblos siapa gitu ya. Itu sebenarnya sebagai orang sosiologi, Bapak punya pengalaman nggak sih, apa sih presensi masyarakat ketika memilih, khususnya di bilik suara gitu, ketika saya belum punya pertimbangan siapa yang harus saya pilih? Iya, yang paling utama kalau mereka itu masih kebingungan itu tadi kecerahan gambar itu. Makanya tidak heran waktu pemilih 2019 kan mayoritas yang terpilih, terutama yang calon DPD itu adalah maaf ini orang-orang yang menampilkan wajahnya yang sangat simpati gitu ya. Dan perempuan semua ya? Iya, cantik gitu kan, dipoles sedemikian rupa, walaupun tidak sesuai dengan aslinya gitu ya. Nah itu pasti dia mengarah ke situ. Atau dia akan melihat yang paling muda ya, melihat nomor urutnya gitu ya. Iya. Mungkin dia nomor, kadang-kadang orang senangnya kalau nomor ganjil ya pilih nomor ganjil aja. Karena saya pernah pengalaman di TPS tahun 2014 itu sampai ibu-ibu tuh nanya, saya masuk di TPS sebelahnya, pas saya keluar dia tanya, Pak yang mana saya pilih? Dia kebingungan gitu ya, karena tidak ada referensi waktu dari rumah, terutama itu waktu DPD. Jadi saya lihat cara para tim sukses ini juga sudah langsung memberikan kartu kan, kartu identitas dari para caleg, melihat urutannya kan, dengan mencentang. Kalau dia urutan kelima langsung disodorin kepada para pemilih. Ini loh yang nanti dipilih. Karena kertas suara kan ada beberapa kan. Ada yang DPD, ada lagi yang Pilpres, ada lagi yang tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kota. Jadi ceritanya kan 4 kartu suara itu kan. Nah dari situ kalau dia tidak punya preferensi dari kartu ini tadi, dia lama mencarinya. Kalau dia lihat kan nomornya, tanda gambar nomor sekian, langsung dia coblos. Nah saya lihat ada salah seorang caleg dari salah satu partai, saya tidak sebutkan, dia memanfaatkan kalau bahasa kita itu orang pintar gitu ya, orang pintar di sini, tapi sebetulnya dia itu pengobatan. Ya saya tidak bisa memastikan bahwa itu pengobatan cara apa, tapi orang-orang yang disuruh datang itu ke satu tempat, di satu rumah, dikumpulkan, kemudian diobatilah dengan ada unsur magicnya sedikit, kemudian diberi minum, ada gelas, di gelas itu sudah ada tutupnya dengan nama caleg itu, dan juga menyertakan kartu identitas dari caleg yang mau dipilih, partainya dan posisi nomornya itu. Dengan kata-kata ini silakan minum ini, insyaallah akan sembuh, ya. Dengan catatan harus milih ini. Nanti kalau penyakitnya kembali, saya tidak tanggung jawab katanya gitu ya. Nah, ini cara yang menarik. Waktu itu saya datang, memang diundang. Waktu saya riset itu diundang untuk datang, dan ramai orang betul datang situ kan. Ya semua orang
kalau obat itu pasti banyak dan gratis kan. Iya. Nah, karena diurut ya ada juga yang bagus. Ya, saya sempat diurut oleh dia itu kan. Ya bagus kalau urutnya, tapi kan yang jampi-jampinya tadi itu membuat orang harus memilih gitu ya. Iya. Karena ada resikonya kalau tidak dipilih itu caleg yang dipromosikan itu. Nah, ini banyak cara. Jadi saya lihat sekarang ini banyak cara orang untuk mendapatkan dukungan ini ya dengan berbagai macam cara gitu. Mungkin nanti kita ceritakan yang pembelian suara ini. Iya. Itu dulu sementara ya. Pak, kita ngomongin money politik gitu ya. Setiap pemilu pasti ada kos politik. Iya. Dan money politik itu kayak kentut gitu ya. Orang cerita sana sini. Nah ini di pemilu ini kira-kira makin kenceng apa orang makin rasional, Pak? Ya, sepanjang sampai tahun 2024 nanti itu masih tetap marak. Karena tidak ada efek jerah. Artinya kalau ada caleg pada tahun pemilu-pemilu sebelumnya yang dipenjarakan atau gagal gara-gara dia menyebarkan amplop gitu atau memberikan souvenir dan seterusnya gitu ya. Ya hampir-hampir tidak ada itu. Karena rata-rata kan melakukan itu gitu ya. Ada sih sebenarnya yang tidak. Ada beberapa partai yang saya tidak usah sebutkan gitu ya. Tidak benar-benar tidak melakukan itu. Jadi karena tidak ada efek jerah dan itu dianggap jalan yang paling pintas. Sesuai dengan riset kami di satu kabupaten di Sumatera Selatan itu, yang mayoritas melakukan itu justru yang caleg baru ini. Dia punya keberanian untuk bertarung, karena dia bilang ini baru pertama juga gitu ya. Dan itu biasanya kan caleg-caleg yang incumbent juga dilawan oleh caleg-caleg yang baru gitu ya, non incumbent ini, sehingga mereka karena dilawan itu cenderung untuk dilaporkan ya oleh tim suksesnya gitu ya. Tapi kalau yang baru itu rata-rata itu dia berani untuk melakukan itu. Nah, jadi saya tidak melihat peluang bahwa akan terjadi penurunan drastis untuk tahun 2024 nanti. Itu masih marak karena pestanya tetap sama sistemnya gitu ya, sistem pemilunya. Kemudian pengawasnya juga biasanya tidak mampu untuk tegas seperti itu, karena pernah saya cerita juga di forum kita yang dulu, biasanya itu kasus-kasus itu kalau banyak dilaporkan itu malah nggak bisa diselesaikan gitu ya, tidak bisa dibuat sanksi hukum, karena kalau semua orang terjerat itu kan macet ini pemilunya nanti gitu ya. Kemudian belum selesai tahap berikut, satu tahap ini bergeser ke tahap berikut, muncul pelanggaran baru. Jadi ada penumpukan kasus yang tidak bisa diselesaikan secara maksimal oleh para penegak hukum di arena pemilu ini. Itu yang saya amati gitu ya, karena pernah dulu kami membuat melis gitu ya, ini yang pemilu awal-awal. Saya sampai ke KPU pusat itu membawa dokumen itu tentang list ini, tapi kan jadi daftar saja. Kalau bahasanya itu perang Israel Palestina itu katanya kalau orang Palestina itu meninggal itu satu orang itu hanya statistik, atau 10 orang statistik, 100 orang itu hanya statistik, hanya menambah angka-angka. Tapi kalau orang Israel ini, kaum Yahudi ini meninggal satu orang, itu adalah malapetaka gitu ya, kasus besar gitu ya. Nah, sepertinya ini pemilu seperti itu. Jadi pelanggaran-pelanggaran itu ya, pelanggaran-pelanggaran dengan pembelian suara dan seterusnya tadi itu jadi statistiknya pengawas pemilu gitu ya. Dan mentok di pelanggaran administratif gitu. Iya, ya, jadi biasanya ya, hanya dihitung sebagai sekian banyak pelanggaran. Dan saya tidak tahu, sepertinya belum ada ya, bahwa nanti kalau pelanggarannya sekian banyak itu pemilunya batal gitu kan, tidak gitu ya. Dia tetap jalurnya, kalau dia administratif kasusnya kriminal, mungkin kriminal, yang ini yang administratif gitu ya. Tapi tidak lalu batal gitu di satu ini ya. Kecuali ada caleg tertentu yang menggugat, tapi biasanya jarang itu ya. Kalau pemilu kada itu biasa kan ada
satu pasangan yang menggugat itu biasa diulang kan di situ. Tapi kalau ini jarang yang ada diulang. Ada beberapa kasus tapi jarang yang ada diulang. Jadi ke depan itu masih akan terjadi seperti itu karena faktor kebutuhan dari kedua belah pihak. Masyarakat juga merasa bahwa kalau dia mau pragmatis kan, dapat sekarang gitu. Karena belum tentu yang dijanjikan itu berupa kebijakan-kebijakan itu kan janji yang tidak bisa dia penuhi secara personal para caleg itu. Dia harus juga digodok dalam satu proses politik di dalam mekanisme pengambilan putusan di rapat-rapat dewan kan. Betul. Jadi kecil bagi masyarakat merasa bahwa ini akan diperjuangkan gitu. Apalagi para caleg itu tidak turun benar-benar yang membawa sebuah program yang akan diperjuangkan. Lebih banyak membangun kedekatan karena tidak semua ya. Idealnya memang seluruh caleg datang membawa program yang akan ditawarkan, baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun tingkat nasional. Tapi itu tidak terjadi gitu ya, karena sepertinya ruang untuk menjelaskan itu pertama itu jadi terbatas, kedua itu masyarakat juga agak ingin cepat aja apa yang mau dibagi gitu ya. Karena suatu hari saya bersama dengan mahasiswa saya datang ke satu masjid mengadakan pengajian gitu ya. Jadi setelah yang diundang itu majelis taklim, tapi ada beberapa bapak-bapak yang datang. Jadi sudah terbentuk dalam pikiran warga desa itu kalau ada orang dari luar datang membuat pengajian itu dicurigai bahwa dia ini akan menjadi caleg. Sehingga saya ditanya oleh salah seorang jamaah, tanpa nanya dari mana, langsung dia tanya aja, Bapak mau nyalek ya? Ketawa saya gitu. Wah, sampai segitinya berarti kan kalau ada orang mengumpulkan majelis taklim ini mengumpulkan jamaah, itu ada peluangnya untuk ini. Padahal itu sudah akhir tahun lalu kalau salah ya. Awal tahun lalu ya. Jadi artinya pemilunya masih lama. Orang dia sudah kepikiran seperti itu. Kayak gitu ya. Nah, waktu kita datang lagi pada kesempatan yang lain, orang itu nggak datang lagi gitu. Saya cari-cari lagi. Maksud saya mau ajak dialog itu. Kenapa sampai terus itu? Waktu yang pertama dia bilang saya belum sempat ini. Baru kepikiran saya, wah ternyata ini berarti ada yang sudah terpola di masyarakat bahwa kalau ada orang datang mengumpulkan dengan bawa senekap sebagainya. Apalagi waktu itu mahasiswa sendiri yang membawa konsumsinya. Jadi dia pikir ini mencari massa ini kan. Nah, jadi bukan salah dia itu bertanya, karena dia mengenalkan tentang kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di situ. Nah, jadi saya kira ke depan tuh masih akan terjadi. Tinggal variasinya tadi. Variasinya itu dalam arti apakah dia membagi amplop secara langsung atau dia membawa souvenir barang sembako gitu ya, atau souvenir lain kan ada yang mungkin ada yang sajadah, ada yang sembako gitu ya, ada juga souvenir lain gitu. Jadi ada banyak yang ini. Nah, saya mempelajari itu ada cenderung bahwa para tim sukses itu juga sudah punya pola gitu ya untuk mendekati para konstituen ini, para pemilih itu dengan beberapa tahap. Jadi cenderung kalau hanya sekali datang itu akan ditimpali oleh caleg lain gitu ya, di dapil yang sama. Dan ini terjadi terutama pada tim sukses untuk caleg yang tingkat kabupaten kota itu, karena kan lebih dekat dengan pemilih kan. Kemudian dapilnya kan lebih terbatas. Kalau dia nasional kan dapilnya beberapa kabupaten kota, jadi jangkauannya itu dia besar. Mungkin dia hanya sekali datang dengan membawa souvenir atau membawa amplop dibanding dengan caleg-caleg lokal itu. Jadi kompetitifnessnya itu untuk tingkat bawah itu malah lebih tinggi dari atas ya. Memang di atas itu tinggi tapi tidak begitu nampak di bawah karena nyebar ini kan pemilihnya lebih luas ya. Dapilnya itu lebih luas. Ya. Kalau dia lebih sempit kan pertarungan di situ lebih sengit gitu ya. Lebih nyata gitu. Apalagi orang-orang di bawah ini pada kenal dengan caleg-caleg yang ini kan. Sudah pada kenal gitu ya, siapa-siapa gitu. Nah,
Jadi saya lihat itu datangnya itu ada yang sampai 3 kali. 3 kali itu yang pertama itu seperti perkenalan, mengenalkan dulu calegnya sini, sudah bawa souvenir juga, membawa sesuatu yang bisa menjadi perantara. Memang alasan dia itu adalah sebagai perantara. Jadi dalam tulisan saya di sebuah dalam sebuah pertemuan ilmiah itu, penelitian itu, bahasanya itu mengkombinasikan antara value atau nilai di dalam institusi agama dengan institusi politik. Gimana tuh, Pak? Jadi konsep yang dia sebut itu adalah sedekah politik ini. Saya sebutnya sedekah politik gitu. Kan dia bilang ini sedekah gitu ya. Tapi kan di dalam arena politik. Jadi saya tidak tahu itu urusannya sudah malaikat itu ya sama orang ini kan, apakah terus ikhlas atau tidak gitu. Karena kalau orang bersedekah itu kan tidak boleh disebut-sebut atau apa. Atau tidak ada niat untuk meminta kembali apabila gagal. Karena ada satu kawasan, saya tidak usah sebut ini, tidak jauh dari studio kita ini, yang mengeluarkan uang sekitar 15 juta hanya di dalam beberapa RW itu, tapi yang milih di sana tidak sampai 20 orang. Mahal sekali. Sehingga caleg ini benar-benar marah. Nah, yang dimarah ini kan mungkin yang menyalahgunakan kan tim sukses ini. Uang itu tidak sampai kepada. Bocor berarti gitu ya? Iya, bocor halus nih. Bocornya besar kan. Nah jadi sampai dia stres kan orang itu. Sekian puluh belasan juta yang dikeluarkan di situ, cuma tidak sampai 20 suara yang diperoleh dari situ. Itu yang saya sebut tadi itu caleg tingkat kota itu, bukan tingkat nasional. Meskipun punya uang, belum tentu ini juga, Pak. Iya, tidak ada jaminan bahwa dia terpilih karena sama-sama mengeluarkan uang kan. Iya. Jadi itu tadi cara ngemasnya tadi yang saya sebut tadi, walaupun mungkin sedikit, tapi dia kasih bertahap. Jadi yang pertama itu kan jauh-jauh sebelumnya dia membawa, kemudian mendekati pemilu, mendekati hari H itu, ya kira-kira beberapa pekan lah. Kemudian pada saat sehari 2 hari, bahkan pada hari itu ada yang masih berani memberikan kan. Istilah yang kemarin kita sebut itu menunggu di tikungan gitu ya. Menunggu di pertigaan atau perempatan gitu ya. Karena kalau dulu bilangnya serangan fajar gitu ya. Itu fajar kan masih gelap. Tapi kalau sekarang ini kan serangan duha. Sudah terang itu kalau waktu duha ini. Nah itu kalau malam-malam kan tidak tahu siapa yang ngasih. Tapi kalau saya jelasin nitipnya. Apalagi kalau nitip ini tadi kartu suara yang modifikasi kartu suara yang jelas di situ gambarnya. Saya kira itu paling efektif untuk kalau sebawa itu memberikan kartu suara yang mirip dengan kartu suara yang sebenarnya gitu ya. Apa dia dicetak yang ini duplikasi gitu ya, duplikasi kartu suara supaya bisa dia langsung mengarah kepada caleg yang bersangkutan. Itu paling efektif. Alat sosialisasi gitu ya, media sosialisasi dari caleg itu, dan itu dikasihnya pada saat menjelang hari H tadi. Itulah yang saya bilang datang yang ketiga kali tadi. Kalau yang itu sudah mengikat itu. Kalau yang pertama kan mengenalkan dulu, yang kedua itu kira-kira ya memantapkan itu kan, memelihara tadi. Memelihara. Kalau yang ketiga ini pada menjelang hari H itu untuk mengunci gitu ya, untuk mengikat ya. Dengan catatan jangan sampai ada intipali, karena sudah dibaca tulisannya kalau dia ngasihnya yang caleg lain ini 200, dia naikkan 250, dia naikkan 300, ada yang sampai 300, itu pada tingkat bawah itu. Bayangkan kalau 300 satu rumah kan, satu ini dan dihitung satu rumah gitu kan. Ada yang memberikan satu rumah, ada yang memberikan jumlah pemilih dalam satu rumah. Kalau 3 orang 3. Jadi sehingga ada penumpukan amplop ini di dalam rumah tangga gitu ya. Nah, kami pernah wawancarai itu. Jadi gimana nih? Ada mahasiswa saya suruh mengumpulkan data itu kan. Jadi gimana strateginya kalau ini? Akhirnya dia bagi. Satu rumah itu bagi suara. Suaminya pilih ini, istrinya pilih calon lain, anaknya pilih lagi yang lain. Mungkin yang anaknya lagi pilih lagi yang lain. Karena kan amplop masuknya banyak yang ini. Jadi kalau dia ini
paling tidak dia bisa bilang sudah saya pilih gitu kan, di rumah saya sudah ada milih itu. Nah itu itulah yang menyebabkan nanti orang ketika sudah merasa memberikan banyak, ternyata suaranya tidak berbanding lurus dengan uang yang dikeluarkan. Itulah stresnya itu makin tinggi. Jadi jumlah sumber daya yang dikeluarkan tuh berbanding lurus nanti dengan tingkat stres gitu ya. Frustrasi manusia ini kan. Dan itu tadi kan tinggal 10% kan yang jadi dari situ kan. Iya. Akan banyak yang gagal daripada yang jadi kan. Iya. Di dapil itu kan, karena seluruh partai berhak mengajukan sebanyak jumlah kursi yang diperebutkan dalam satu dapil. Betul. Kalau partainya ada 10 kan, 8 ini kan setiap 8 berarti kan ada 80 orang. Jadi ada hanya sekitar 10%. Bahkan sekarang kalau ada 14 beberapa partai itu, berarti di bawah 10% yang akan jadi. Ya, berapa banyak orang yang gagal ini? Itulah yang saya sebut tadi, setengah berjudi itu kan. Iya betul. Iya. Setengah berjudi ya. Terus untuk penyelenggara pemilu sendiri sih Pak, tadi kan Bapak cerita soal money politik lah ya, katakan transaksi ya, politik transaksional. Bagaimana penyelenggara pemilu menegaskan bahwa ini hal yang dilarang gitu? Iya. Sebetulnya. Saya mohon maaf ini gitu untuk para pengawas pemilu ini, karena pas pengawas pemilu itu kan seperti yang pernah kita cerita kemarin, yang rekrutmen itu kan ada dua pola gitu ya secara umum ini. Ada orang kan yang memang niat datang untuk menjadi panitia atau menjadi ini, istilahnya sudah ada kerjasama dengan para caleg atau partai gitu ya, untuk istilahnya mengamankan suaranya dalam tanda positif dulu ya, supaya orang tidak ada yang ganggu suaranya. Di lain pihak ada juga masyarakat kita ini ya, namanya ini peluang kerja. Peluang kerja itu tidak begitu punya prinsip bahwa ini peraturan harus ditegakkan. Dia penting ada di sana dan dia bisa menjalankan itu sesuai dengan kemampuan minimalnya, tapi dia tetap bisa eksis di sana gitu ya, sehingga ada unsur cenderungan untuk pembiaran aja, sepanjang kalau tidak ada orang yang mempersoalkan secara secara masif, dia ada unsur untuk membiarkan. Karena kalau kita persoalkan orang ini mencari lawan ini kan, dan yang di ini mereka juga punya sumber daya untuk ini. Jadi pengawas pemilu sebenarnya jadi bulan-bulanan nanti. Iya. Dengan kasus-kasus saya membuat laporan gimana, apalagi kasusnya personal gitu ya, hanya 1-2 ini. Pasti ada kelompok tertentu yang akan melawan dia. Interogasi, mengancam, menakut-nakuti gitu ya. Dan apa istilahnya itu? Intimidasi gitu ya? Iya, mengintimidasi bahwa kamu juga bukan orang yang bersih-bersih amat, misalnya seperti kau punya kasus. Nah, khawatir itu ada kasusnya malah diangkat. Jadi itu kalau caleg yang sudah potensial untuk jadi lalu diangkat seperti itu akan terjadi pertarungan. Mungkin ada yang mendukung dia, yang kalah nanti gitu ya. Tapi pasti juga akan dilawan gitu ya. Nah, sehingga itu adalah berat bebannya. Jadi kita tidak bisa terlalu banyak berharap kepada ini. Apabila sudah kasus-kasusnya yang money politik yang sifatnya personal gitu ya, artinya hanya dilakukan oleh beberapa orang gitu ya. Sehingga pada umumnya kasus-kasus itu kan jadi tenggelam seiring dengan perjalanan proses pemilu. Nah, pada umumnya kan gitu. Jadi kita tidak banyak berharap kepada ini karena jadi beban juga. Tapi ya memang harapan kita seperti itu. Tapi realitasnya ya itu tadi, ada negosiasi, jangan-jangan juga mereka ada orang-orang yang mencari tadi namanya lapangan pekerjaan, kasus itu jadi instrumen jual beli gitu ya. Seperti ada oknum-oknum dalam aparat hukum kita, kalau ada kasus kan bukannya itu menegakkan ini, tapi ini adalah bisnis ini.
Ada hitung-hitungannya, mau pakai pasal apa gitu ya, pasal sekian sekian pasal sekian sekian. Jadi kita tidak, karena kalau kita terlalu berharap tinggi, sementara ini jadi stres juga kita nanti. Ya biarlah berjalan seperti itu, yang kita mencoba untuk berusaha. Semuanya kita berusaha bukan berarti juga kita ini, tapi kita berusaha menghimbau. Tapi untuk mati hidup di sana tentu orang akan berpikir ya, karena kasus itu bukan hanya 1-2, itu banyak sekali gitu ya. Nah mungkin itu yang tentu caranya itu adalah para pengawas itu mencegahnya, itu yang paling mudah. Jadi mencegah sebelum terjadi. Saya kira itu lebih bagus daripada membiarkan nanti sesudah itu membuat laporan, itu resikonya akan lebih rawan konflik-konflik antar caleg dan juga dalam masyarakat kita gitu ya, antara kalah dengan yang menang gitu ya. Pertarungannya kan antar caleg ini Pak, antar caleg satu partai dan caleg beda partai setelah pencoblosan kan, itu potensi konfliknya itu nanti gimana Pak kira-kira? Ya kalau ya benar itu, karena sistemnya proporsional terbuka nih kan, jadi bersaing itu kan di dalam internal partai, jadi potensi konflik lebih besar. Selain itu antar caleg dengan partai yang berbeda di dapil yang sama, tentu ini di dapil yang sama kan. Kalau dia dapilnya kan untuk apa dia berkonflik kalau dapilnya beda? Itu kan kasusnya ini adalah dapil yang sama. Jadi saya kira tergantung juga bagaimana partai itu membangun resolusi konflik di dalam internal partainya gitu ya, supaya tidak terjadi gontok-gontokan di dalam partai, caleg dalam partainya sendiri, apalagi memperebutkan pemilih yang sama. Jadi mungkin yang perlu dibangun itu adalah mekanisme pengambilan keputusan dalam partai itu, dan juga pengaturan kemudian etika di dalam berpolitik ini, baik antara ini, karena ada juga yang menerapkan standar ganda gitu ya. Kalau sesama partainya seperti ini caranya, dengan partai lain mungkin caranya. Ada yang potensi konfliknya internal partai lebih keras daripada lintas partai. Nah, tapi di sini ada peluangnya ketika sudah kelihatan ada caleg yang suaranya sudah minim, sementara ada caleg yang di atas itu punya suara yang mendekati ambang batas untuk dapat satu kursi. Jadi kadang itu kerjasama dia kan. Siapa dengan siapa Pak? Ya, antara caleg yang partai yang sama tadi, bisa dia dan tanda kutip ya diperjualbelikan suara itu. Suara saya kan tidak bisa juga memenuhi yang pembatas. Ya dikasih kepada yang di atasnya, yang suaranya sudah banyak yang ini. Nah itu yang bisa menimbulkan konflik dengan caleg lainnya itu, karena mungkin dia juga hampir bersaing, karena dia dapat suara dari sesama partai yang suaranya di bawah ini, akhirnya dia terkalahkan. Nah, itu konfliknya lebih tajam itu dari internal itu. Kan kalau dia antar partai sudah terjadi seperti itu kan, menjual beli ke partainya, karena sudah terrekod kan, partai ini suaranya tingkat kabupaten kota sekian, ini sekian. Kalau ini dapat kursi hanya 1 atau 2. Jadi yang bawah ini untuk memilih 2 itu kan suara terbanyak kan? Iya. Terbuka tadi. Kalau dia suara terbanyak hampir tinggal kurang misalnya 20, dia kasih dengan yang caleg yang suaranya sedikit, bisa mengalahkan yang nomor 1 tadi. Suaranya di partai itu. Iya. Pemegang suara di satu partai yang pertama kan, kalau dia jadi, ada yang suara kedua, dia dapat suaranya dari caleg yang bawahnya. Kalahkan yang ini, pasti ribut itu. Biasanya di KPU gitu rame-rame. Nah itu dia yang mau diawasi tadi, yang mau dijaga oleh caleg-caleg itu. Jadi para caleg itu kan spektrum jaringannya itu menjadi sangat luas. Dia harus bangun jaringan dengan PPK ini kan, sampai di TPS. Kemudian dengan pengawas pemilu. Belum lagi tim suksesnya sendiri gitu kan. Jadi belum lagi relasi dengan di internal partainya nih. Ya,
karena ada seorang caleg dari partai tertentu. Saya yakin waktu itu ya, karena saya datang sama dengan orang Australia itu mewawancarai dia. Saya tidak sebutnya namanya karena dia sekarang ini ada persoalan. Kami wawancarai, sangat meyakinkan bahwa dia itu dapat kursi. Itu tingkat DPRD provinsi, salah satu partai ya. Dan diwawancari oleh peneliti Australia itu begitu meyakinkan, dan orang ini memang punya kapasitas terorganisir. Programnya diceritakan, nanti kalau akan diberikan beasiswa untuk orang-orang yang di dapilnya itu. Sangat meyakinkan. Ternyata tidak terpilih gitu ya. Sangat heran gitu ya. Tidak mencukupi tadi gitu ya. Ya, batasnya tidak mencukupi gitu ya. Sejumlah suaranya dengan satu seat itu tadi. Tapi di partainya ada beberapa yang dapat, cuma bukan dia. Nah, itu tadi yang rawan tadi, kalau ada orang yang berani memperjualbelikan suaranya itu bisa terjadi. Tapi tentu kerjasama dengan bawah. Tapi kita berharap dengan sistem yang sekarang terbangun itu semakin diminimalisir gitu ya. Karena kan yang bisa juga kerjasama di dalam partai itu, karena ada pemilih tidak memilih caleg, hanya memilih partainya. Gitu ya. Jadi kalau dihitung jumlah suara partai tidak sama dengan jumlah suara seluruh caleg ketika dijumlah, maka berarti ada banyak pemilih yang tidak peduli siapa yang dipilih, yang penting saya pilih partai ini. Nah, tingkat nasional cenderung kayak seperti itu. Nah, itulah yang cenderung juga diperalatin seperti itu kan. Artinya keuntungannya bagi yang sudah punya suara terbanyak di partai itu, keuntungannya dia gitu ya. Nah, itu pasti ada nego-negonya itu antara elit partai ini. Jadi memang sistem pemilu kita ini terlalu banyak energi yang dihabiskan gitu ya. Baik energi secara fisik gitu ya, pikiran, sumber daya, dana gitu yang paling pokok ini, modal dana paling banyak ini kan, orang yang bekerja di situ. Ya kalau hasilnya tidak maksimal, prosesnya tidak maksimal, kurang berintegritas, ya kita juga tidak bisa berharap proses-proses politiknya itu akan berkualitas gitu ya. Itu mungkin yang perlu kita evaluasi ke depan untuk lebih mengefisienkan sistem pemilu ini. Apa sih sepertinya? Apakah bisa dengan sistem e-voting gitu ya? Iya. Misalnya seperti itu. Mungkin itu e-voting ya. Ya, hampir 1 jam ya pemirsa kita ngobrol dengan Pak Dr. Ridho Taqwa. Pak Ridho, mungkin ini closing statement. Apa sih closing statement Pak Ridho untuk para pemilih nanti yang akan menentukan suara mereka di bilik suara? Silakan Pak. Ya, saya kira kalau mau pemilu yang berkualitas, berintegritas, sesuai dengan prinsip jujur dan adil, ya kita kembalikan kepada pemilih. Bahwa kalaupun ada yang memberikan, sebagus-bagusnya kan memang tidak usah diterima. Tapi banyak orang yang tidak sanggup untuk tidak menerima, selain mungkin karena faktor kebutuhan, juga karena kedekatan dengan ini, apalagi dengan alasan itu sedekah gitu ya, tanpa ada embel-embel dia akan dituntut apabila tidak milih. Jadi kemandirian pemilih, kita tetap berharap bahwa memilih itu bukan berdasarkan seberapa banyak orang sumber daya yang dia kasih kepada masyarakat gitu ya, tapi kita lihat rekam jejaknya orang yang bersangkutan, integritasnya, tentu praktek kehidupan sehari-hari di dalam lingkungan keluarga, dalam pekerjaan, itu semua perlu ditelusuri. Nah, inilah perlu bagi pemilih untuk menelusuri caleg yang akan dipilih. Jadi dengan sekian banyak tawaran yang di media, mungkin kita sudah punya referensi yang memadai. Kita pakai itu saja supaya tidak terlalu banyak risiko yang bisa kita tanggung di kemudian hari gitu ya. Karena kalau yang datang paling banyak memberikan terpilih, kita harus membayar selama 5 tahun, mungkin dia tidak datang lagi. Datangnya pada saat menjelang pemilu lagi. Nah, jadi
mari para pemilih kita mencoba memberi pelajaran kepada para caleg, para tim sukses bahwa uang bukanlah segalanya. Dan kalau kita tidak memilih berdasarkan seberapa besar yang diberikan, maka mereka akan mengambil pelajaran dari sana, sehingga ke depan dia tidak lakukan lagi. Dia akan lebih banyak bicara tentang program membangun kedekatan dengan masyarakat. Kemudian kita juga anjurkan kepada para caleg supaya benar-benar juga melakukan pendidikan politik, pendidikan politik kepada para pemilih, supaya mereka mengerti mekanisme demokrasi yang kita bangun ini. Kalau tidak, ya akhirnya ritual-ritual 5 tahunan itu seperti benar-benar sebuah pesta gitu ya. Pesta itu pesta bagi-bagi gitu ya, bukan pesta demokrasi. Nah, mungkin itu harapan kita. Jadi tetap harapan kita kepada para pemilih untuk menjaga itu. Mari kita coba memberi pelajaran, terutama untuk tingkat nasional ya, yang paling pokok ya, karena paling menentukan. Dan kepada para caleg juga berusahalah untuk mendapatkan kedudukan ini dengan cara yang terhormat, ya, cara yang mulia ini. Karena bagi siapapun yang mendapatkan kedudukan dengan cara mulia, maka juga kesegamannya. Siapa yang mendapatkan kedudukan dengan cara yang tidak bermartabat, maka suatu saat nanti dia akan kehilangan kedudukan juga dengan cara yang tidak bermartabat pula. Saya kira itu penting untuk disimak. Oke, menarik sekali closing statement dari Pak Ridho ya. Ya, demikian Tribuners, pesan dari Pak Ridho, carilah kedudukan dengan cara yang terhormat. Iya. Demikian bincang-bincang kita hari ini dalam tema adu kuat caleg-caleg tajir. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan jumpa lagi di kesempatan mendatang dengan tema-tema yang lebih menarik. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.